Apa kabar saudara? Saya juga menyapa kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengikuti streaming online di tempat di mana Anda berada. Katakan dulu dengan sebelah kiri kananmu, jangan lupa minggu depan kita Natal. Amin. Mari kita baca Efesus 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Efesus 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat ini adalah ayat sepanjang tahun ini menjadi tema dan juga tahun depan menjadi tema di dalam gereja ini. Dan kita mau hidup kita ini bertumbuh ya di dalam kedewasaan kerohanian kita, di dalam pengenalan kita akan Allah. Supaya kita enggak lagi diombang-ambingkan. Dan tujuannya cuma satu, berpegang kepada Kristus. Terus yang Dia adalah kepala dalam hidup kita. Bulan ini kita berbicara tentang Natal. Natal adalah janji Allah. Yesus lahir di dunia ini, Dia Allah dan Dia menjadi manusia dan Dia menyertai kita. Dia disebut Immanuel. Dia adalah janji Allah di dalam hidup setiap manusia. Beberapa minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang satu pribadi namanya Maria. Maria adalah wanita yang biasa saja. Tetapi ketika dia mendengar janji Allah, dia melihat janji Allah dan dia menggenapi janji Allah itu di dalam kehidupannya. Dia hidupnya dipakai oleh Tuhan dan dia menikmati. Dia mendapatkan janji Allah itu di dalam kehidupannya. Hari ini kita akan membahas satu pribadi namanya Raja Herodes. Topik khotbah hari ini saya beri judul dengan kata terlihat namun terlewat. Seringkali kita melihat janji Allah, seringkali kita mendengar tentang janji Allah. Tapi seringkali juga janji Allah itu terlewat di dalam kehidupan kita. Mari kita buka Matius 2 ayat 1 sampai yang keempat. Matius 2 ayat 1 sampai yang keempat ini adalah cerita tentang Tuhan Yesus. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintang-bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Satu hari orang-orang Majus saudara melihat ada sebuah bintang di timur, bintang yang sangat besar. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang ahli perbintangan. Ketika mereka melihat ada sebuah bintang yang lain di timur, mereka percaya bahwa telah lahir seorang pemimpin besar. Makanya saudara, mereka berjalan menuju ke daerah Galilea dan bertemu dengan Raja Herodes dan bertanya, Raja, ada seorang raja lagi, Raja Yahudi yang baru lahir. Ya saudara, kalau seorang raja, dia bilang ada raja lagi, berarti dia tahu ada saingannya. Ya, nah di dalam Raja Herodes selalu dikatakan bahwa dia terkejut. Dan seluruh bangsa di Yerusalem itu terkejut bahwa ada seorang raja lagi yang baru lahir. Ya, di dalam terjemahan lain dikatakan hatinya gundah gulana. Kenapa gundah gulana? Karena dia tahu ada saingannya. Ya.
Nah, seringkali dalam hidup kita, saudara, kita nggak bisa menerima hal yang baru. Raja Herodes nggak bisa melihat janji Tuhan, dia hanya bisa melihat bahwa ada saingannya dan tidak melihat hal yang baru di dalam kehidupannya. Ini mengancam kedudukannya, saudara. Dan Raja Herodes ini, saudara, tidak bisa menerima hal yang baru. Seringkali dalam hidup kita, kita juga nggak bisa menerima hal yang baru. Betul ya? Kalau kita kerja di dalam sebuah perusahaan, tiba-tiba perusahaan itu kedatangan seorang pemimpin lain. Yang entah berantah datangnya dari mana, tiba-tiba ownernya bilang ini ada seorang pemimpin yang akan memimpin kalian. Mungkin kita hari itu bingung, ini orang siapa? Ya, mungkin kita juga kasak-kusuk sama orang lain. Dan akhirnya apa yang terjadi? Seringkali atau kadangkala saudara, kita akhirnya memusuhi pemimpin itu. Kenapa kita memusuhi pemimpin itu? Karena kita dalam hati kita tidak mau menerima hal yang baru. Kita berpikir kita punya saingan yang lain dan kita tidak menerima yang baru. Herodes juga seperti itu, saudara. Lalu dikatakan yang kedua di Matius 2 ayat 8 sampai yang ke-9 dikatakan demikian. Kemudian ia menyuruh ke Bethlehem, katanya. Menyuruh orang Majus itu ke Bethlehem, katanya. Pergi, carilah anak itu dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu, yaitu Yesus itu berada. Yang kedua adalah Raja Herodes, kenapa dia tidak bisa menerima janji Tuhan itu? Karena dia punya motivasi yang salah. Nggak ada seorang raja, dia bilang gini sama orang lain kalau dia itu raja, saya mau menyembah engkau. Nggak ada, kecuali raja itu kalah perang. Tapi Herodes bukan lagi kalah perang, saudara. Ya, dia mau menyembah itu karena apa? Karena dia punya motivasi yang salah. Dia mau ketemu Yesus bukan untuk menyembah sebetulnya. Tapi dia mau ketemu bayi Yesus itu untuk supaya dibunuh. Setelah orang Majus itu datang ke bayi Yesus itu, mereka mempersembahkan minyak kemenyan dan mur, saudara. Orang Majus itu tidak kembali lagi ke Raja Herodes, tapi mereka pulang ke daerahnya. Nah, saudara, kadang-kala dalam hidup kita punya motivasi yang salah. Kenapa kita melayani Tuhan? Supaya dilihat orang. Kenapa kita melayani Tuhan? Kalau melayani Tuhan ya setidak-tidaknya ada persembahannya. Kenapa kita melayani Tuhan? Banyak motivasi yang ada di dalam hidup kita sehingga kita melayani Tuhan dengan motivasi yang salah. Hari ini kalau engkau datang ke tempat ini, jangan dengan motivasi yang salah. Kenapa engkau ke gereja? Ya habis gereja nanti kita kumpul sama teman-teman, setelah itu kita makan sama-sama. Ya pas jam 12 gitu ya, kita makan sama-sama. Saudara-saudara datang ke tempat ini bukan hanya karena bertemu teman, itu baik saudara. Tapi terlebih lagi saudara datang ke tempat ini karena Kristus ada di tengah-tengah kita. Amin. Ya. Yang kedua adalah kenapa Herodes tidak mendapatkan janji Tuhan itu. Yang kedua adalah dia punya motivasi yang salah. Yang ketiga, di ayat yang ke-16 dari Matius 2 ini dikatakan demikian. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, jadi orang Majus itu nggak balik, saudara, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Yang ketiga adalah dia punya
kemarahan yang tidak terkendali. Saudara, setiap kita pernah marah? Pasti pernah, saudara. Oh, sering ya, sering marah. Tapi saudara, seringkali kita kalau mau marah kita mikir kan, iya ya, ini abis marah. Biasanya abis marah nggak mikir, setelah marah baru mikir ya. Nah, seringkali saudara kita marah ya ada batasnya. Tapi Raja Herodes marahnya tidak terkendali. Saudara bisa bayangkan, saudara, ada sepasang suami istri, ada sebuah keluarga, dia istrinya baru lahiran dan anaknya baru 1 bulan. Dia kasih kiriman kepada tetangga-tetangganya. Kenapa ini anakku baru 1 bulan? Jadi dikirim nasi kuning, nasi apa gitu ya, semua dikirimin. Lalu tentara Yahudi datang. Pak, mau tanya anaknya baru berapa? Umurnya berapa? Baru 1 bulan. Kita baru bersuka cita. Ya, kita dapatkan yang terbaik. Tiba-tiba anaknya putus, mati, saudara. Dibunuh. Jadi semua anak di bawah umur 2 tahun mati semua. Kenapa, saudara? Karena Raja Herodes nggak tahu bayi Yesus yang mana. Ya, setelah itu saudara nanti baca ceritanya bahwa Yesus pergi ke tanah Mesir bersama dengan orang tuanya. Ya, nah karena dia nggak tahu, akhirnya anak-anak semuanya dibunuh. Mengerikan sekali. Itu adalah pembunuhan yang paling mengerikan. Tapi saudara, pembunuhan itu sudah dinubuatkan oleh kitab Nabi Yeremia, saudara. Di dalam Yeremia dikatakan demikian. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Herodes adalah pribadi yang berkuasa. Seharusnya dia menggenapi janji Tuhan itu dalam hidup dia. Seharusnya dia menikmati janji Tuhan itu dalam hidup dia. Tetapi dia tidak mendapatkannya. Kenapa, saudara? Karena 3 hal tadi, saudara. Yang pertama, bahwa dia tidak mau menerima hal yang baru. Dia mempunyai motivasi yang salah. Dan dia punya kemarahan yang tidak terkendali. Siapakah Raja Herodes itu, saudara? Apakah tiba-tiba dia muncul seperti itu? Lalu dia punya 3 hal itu? Enggak, saudara. Ya. Raja Herodes adalah pribadi di mana dia lahir mempunyai gambar diri yang rusak. Mempunyai pribadi yang tidak utuh, saudara, di dalam hidupnya. Raja Herodes, saudara, dilahirkan oleh sepasang suami istri. Yang pertama adalah bapaknya bernama Herodes Antipas dan ibunya adalah seorang yang punya keturunan Arab. Jadi saudara, bapaknya adalah keturunan Edom. Ibunya keturunan Arab Nabatea, ya, di daerah Jordan. Saudara, dan mereka menikah, lahirlah seorang yang namanya Herodes. Saudara tahu Herodes itu nama dari Yunani. Jadi bisa kebayang, saudara, papanya dari Edom, mamanya dari Arab Nabatea, dia punya anak namanya dari Yunani. Jadi campur aduk, saudara. Saya teringat waktu saya baca ini, saudara, saya teringat hidup saya. Saya lahir di Indonesia, tapi punya 3 nama, saudara. Ya, begitu lahir saya punya 3 nama. Ya, bukan nama Indonesia, saudara, punya 3 nama. Jadi waktu saya sekolah, saudara, nama saya bukan Alfianusada, bukan. Nama saya 3 nama itu. Pujilian. Ya, bisa kebayang, saudara. Dan yang lebih membuat saya makin minder, ternyata kulit saya susu coklat. Wah, makin tambah ini. Ternyata sepupu saya putih, saudara. Sepupu saya putih. Saya beda sendiri. Makin gambar dirinya makin hancur lah, makin rusak lah. Gitu loh, saudara. Dan sama seperti Raja Herodes ini. Kalau dia ada di dalam keluarga bapaknya, saudara, anak-anak sebayanya akan mengejek dia. Oh, kamu bukan keturunan Edom, kamu keturunan Arab Nabatea.
Sedangkan kalau dia ada di dalam keluarga ibunya, di anak-anak sebayanya bilang ini, kamu bukan keturunan Arab Nabatea, tapi kamu keturunan Edom. Dan ketika dia ada di tengah-tengah keluarga besar dua-duanya, kamu itu namanya nama Yunani. Ya, jadi dia bingung, akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya bertumbuh dengan tidak mengerti dirinya sendiri. Hari ini saudara, kalau engkau sudah dipulihkan Tuhan, seharusnya engkau mengerti bahwa statusmu adalah anak Allah. Statusmu adalah mewarisi kerajaan Allah. Saudara, jangan kau bilang begini, aduh Pak, ya memang sih kita anak Allah, tapi ya gambar diri saya nggak bagus. Kenapa saudara, dia tidak bisa menerima janji itu? Karena hidupnya dari kecil, dia tidak dapatkan hal yang baik. Saya teringat saudara, ada sebuah perumpamaan yang Yesus berikan di dalam Matius 13. Nanti kita akan baca bagaimana hidup seseorang tidak bisa menerima janji Allah. Ada banyak hal yang menghalangi seseorang untuk menerima janji Allah tersebut. Saudara. Mari kita baca Matius 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Firman Tuhan berkata, Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur, saudara. Di ayat yang pertama dikatakan, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak yang mendengar firman Tuhan itu semuanya apa? Berdiri di pantai. Saudara bisa bayangkan saudara, Yesus duduk, yang mendengarnya apa? Berdiri. Gereja sekarang beda. Yang khotbah berdiri. Semuanya yang mendengar duduk. Ya. Nah, saya mikir kenapa ya Yesus duduk, yang mendengar berdiri. Ya. Ini nggak ada ayatnya saudara ya. Ini analisa aja saudara ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika Yesus duduk semuanya berdiri. Mereka kalau berdiri mereka akan mendengarkan lebih saksama. Kenapa? Kalau begitu kita dengar orang lain, kita dengan posisi duduk, sebentar lagi lampunya akan redup. Kalau berdiri saudara, kalau yang dengar berdiri, ngantuk gak? Bisa ngantuk gak? Bisa jadi, kemungkinan bisa ngantuk ya. Tapi agak lebih susah saudara. Kalau berdiri lebih susah. Ya. Jadi apakah minggu depan kita gantian? Oh enggak ya. Jadi saudara, Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan tentang penabur. Apa yang dia ajarkan tentang penabur saudara? Apa artinya dari ayat 1 sampai yang ke-9 itu? Ada artinya nanti saudara baca di ayat yang ke-18 sampai yang ke-22.
Di dalam Matius 13 ayat yang ke-18 sampai 19 dikatakan demikian. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Apa maksudnya pinggir jalan, saudara? Saya dulu berpikir pinggir jalan itu ya seperti kita sekarang pinggir jalan. Bukan, saudara. Jadi saudara, kalau ada sebuah lahan dan ada sebuah lahan lagi, ladang atau sawah gitu, biasanya di tengah-tengahnya itu ada jalan. Ya, untuk petani itu menaburkan benih ke kiri dan ke kanan. Nah, jalan itu bukan jalan yang lembek. Jalan itu sengaja dikerasin, saudara, supaya petani itu bisa berjalan. Nah, kadangkala petani menabur itu bisa jatuhnya di jalanan itu juga. Di jalanan. Jadi itu adalah jalanan yang keras. Nah, benih yang jatuh di tanah yang keras itu, saudara, itu nggak bisa bertumbuh. Ya, nggak bisa bertumbuh. Ya tetap ada di jalanan itu, saudara. Sedangkan benih yang ditaburkan di ladang atau di sawah, saudara, dia akan masuk ke dalam. Ya, karena ada airnya, dia masuk ke dalam dan benih itu akan tumbuh menjadi sebuah tanaman. Seringkali, saudara, firman yang ditaburkan di dalam hidup kita jatuhnya di pinggir jalan itu. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah begini. Firman yang sering kita tabur, kalau hati kita keras, saudara, ditabur seperti apa saja, nggak akan bisa bertumbuh. Malah lebih bahayanya lagi, saudara, burung-burung memakan benih itu yang ada di pinggir jalan. Burung tidak akan memakan benih yang ada di ladang, tapi dia akan memakan benih yang di pinggir jalan. Seringkali, saudara, kita melihat firman Tuhan menjadi, firman Tuhan ini biasa aja. Khotbah di sini biasa aja. Apalagi saya udah tahu itu perumpamaan tentang penabur itu. Ada 4 jenis tanah. Saya udah tahu, Pak. Ya. Nah, saya udah ngerti, Pak. Ya. Nah, seperti itu, saudara, hati yang keras. Kalau engkau punya hati yang keras hati hari ini, saudara, saya ingin beritahu sama saudara, punyailah hati yang lembut. Nanti bagaimana caranya, nanti saya akan ajarkan saudara. Yang pertama adalah firman itu ditaburkan di hati yang keras. Mungkin saudara bisa datang ke gereja, mungkin saudara bisa dengar firman Tuhan, mungkin saudara bisa dengar firman Tuhan banyak-banyak. Tetapi kalau hatimu keras, saudara, nggak akan pernah bertumbuh. Mungkin saudara pernah kritik atau, wah Pak kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Jangan-jangan hati saudara keras. Tanya sama sebelah kiri kananmu, jangan punyai hati yang keras. Amin. Yang pertama, hati yang keras, saudara. Yang kedua adalah di dalam Matius 13 ayat 20 sampai 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Saya ingin tunjukkan sama saudara. Ini bukan batu beneran ya saudara ya. Makanya enteng sekali ini. Dikatakan bahwa orang yang menabur itu ditaburkan di tanah yang berbatu adalah orang yang dengar firman. Seperti kita hari ini. Dan bukan cuma dengar firman, tapi kita terima dengan gembira. Saudara, kalau saudara pulang habis ibadah, saudara hati saudara gembira? Gembira. Kenapa? Karena firman-Nya luar biasa. Tapi dikatakan, tetapi ia
tidak berakar dan tahan sebentar saja. Saudara masih ingat firman minggu lalu? Firman minggu lalu masih ingat? Ya itulah tanah berbatu itu. Ya, tahan sebentar aja. Ya. Jangan sampai minggu depan firman yang saya sampaikan hilang juga ya saudara ya. Dikatakan bahwa dia ditaburkan di tanah yang berbatu. Kenapa di tanah yang berbatu? Katanya benih itu ada di tanah yang berbatu. Dia masuk ke dalam dan dia tumbuh menjadi sebuah pohon atau sebuah tanaman. Tapi dia sebentar saja. Kenapa? Karena ketika akar itu mencari air, dia terhalang oleh apa? Oleh batu ini. Makanya saudara, ada banyak orang Kristen, dia senang, dia gembira sesaat. Ya, tapi dia enggak mencari hal yang paling dasar. Kenapa? Karena ada batu. Seorang anak akan mencari sensasi. Tapi seorang dewasa akan mencari esensi. Dan dia ketika dia mau tumbuh berakar terus menerus, terhalang sama batu ini. Nah saudara, apakah hari ini kita punya hati yang punya batu saudara? Ya. Lalu ketiga, di Matius 13 ayat yang kedua-dua. Di Matius yang tadi saudara di tanah berbatu itu apa artinya? Bukan karena penindasan atau penganiayaan. Tapi bahasa lainnya dikatakan demikian. Engkau diuji karena firman yang kau dengar itu. Kalau hari ini engkau dengar firman tentang kesabaran, engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidupku sabar. Besoknya biasanya ada ujiannya. Ya. Kenapa anak kita naik kelas? Kenapa anak kita atau kita waktu dulu sekolah naik kelas? Kenapa? Karena ada ujian. Ya. Nah, ketika ada ujian tentang firman yang kita dengar, saudara mulai ternyata melakukan firman Tuhan susah. Melakukan firman Tuhan berat. Amin. Firman Tuhan berat apa enggak? Wah, nanti saudara baca 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Ya. Dan ketika saudara ujian akan firman itu yang saudara dapatkan saudara di batu, ada banyak batunya, saudara firman yang saudara dengar hanya tahan sebentar saja. Yang ketiga saudara, Matius 13 ayat yang kedua-dua dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ketiga adalah semak duri. Dikatakan bahwa ketika hati kita penuh dengan semak duri, saudara, maka akan ada kekhawatiran dunia. Di ayat paralelnya, saudara, bukan hanya kekhawatiran dunia, tapi juga kenikmatan hidup. Membuat firman itu tidak bisa bertumbuh. Tahun 2023, menurut prediksi, akan ada resesi ekonomi. Lalu saudara berkata, mana mungkin? Nah, kita mungkin berkata, wah kita mesti siap-siap. Enggak salah saudara, siap-siap saudara. Tapi saudara, akhirnya firman yang kita dengar saudara tidak akan ada artinya. Karena apa? Karena saudara, hati saudara dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Justru saudara, ketika kekhawatiran, ketakutan itu ada dalam hidup kita, seharusnya firman itu yang lebih berkuasa. Amin. Tapi karena ada semak duri ini, ketika kekhawatiran itu ada dalam hidup kita, ketika kenikmatan hidup itu ada dalam hidup kita, akhirnya firman itu tidak berbuah. Kita membawa batu ini, kita membawa semak duri ini, saudara, berjalan kemanapun juga.
Terus menerus. Kita berpikir kalau batu dan semak duri ini bisa lepas saudara dengan cara kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan tapi kita tetap bawa semak duri ini. Kita tetap bawa batu ini terus kemanapun. Dan akhirnya saudara ketika kita bentrok di dalam pelayanan, ketika kita ada gesekan di dalam pelayanan, yang terjadi adalah firman itu nggak pernah bertumbuh. Dan malah yang terjadi adalah kita makin hari makin turun. Dan akhirnya kita tidak berdaya lagi. Bagaimana caranya untuk supaya semak duri ini dan batu ini bisa terlepas? Kita nggak bisa lepasin semak duri ini, kita nggak bisa lepasin batu ini sendirian. Harus ada satu orang yang mengambil semak duri ini dan batu ini keluar dari hidup kita. Boleh minta satu orang? Kita harus hidup di dalam yang namanya komunitas. Kita harus hidup di dalam namanya pemuritan. Kenapa? Salah satunya adalah untuk membawa batu ini keluar dari hidup kita. Membawa semak duri ini keluar dari hidup kita. Dan ketika kita bebas saudara, maka firman Tuhan itu terus ada dalam hidup kita. Dikatakan yang ayat yang terakhir, di ayat yang ke-22 dikatakan yang ditaburkan di tanah yang baik, yang bukan semak duri, bukan berbatu, bukan pinggir jalan, adalah orang yang mendengar firman dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Artinya apa? Artinya kita harus hidup di dalam komunitas. Kita harus hidup dengan seseorang yang memuridkan hidup kita. Ayat ini seringkali dipakai untuk menabur uang. Kalau engkau menabur 1 juta, engkau dapat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu dagang saudara. Ya. Tapi yang ditaburkan adalah firman Tuhan. Menurut penelitian saudara, sebuah benih itu kalau ditabur itu paling maksimal itu 10 kali lipat. Tapi Tuhan memberikan bahwa bukan 10 kali lipat. Tapi 30, 60, 100 kali lipat. Firman yang kita dapatkan saudara bisa membuat hidup kita berubah. Amin. Apa yang membuat hidup kita berubah? Bukan orang lain. Tapi firman itu yang membuat hidup kita berubah. Berubahnya apa? Bukan 10 kali lipat. Tapi di luar kepikiran manusia. Mungkin hari ini saudara lihat, waduh orang ini susah benar berubah. Tabur firman. Saudara harus membawa orang ini, memuridkan orang ini untuk mengangkat batunya, untuk mengangkat semak durinya, untuk dia tidak lagi hidup di pinggir jalan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu terus ada. Dan firman itu bertumbuh. Dan orang ini punya kemenangan. Kita sering lihat banyak orang kita sudah tabur firman semua ditabur. Tapi nggak bertumbuh dia. Kenapa? Karena ada batu ini. Semak duri. Dan di pinggir jalan. Hari ini saudara kita mau melihat janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Bukan cuma terlihat, tapi tergenapi. Bukan cuma terlewat, tapi tergenapi di dalam hidup kita. 5 tahun yang lalu, ya saya dan istri saya ketemu dengan sepasang suami istri. Dan hari ini mereka mementor kami, saudara. Dan kami bercakap-cakap ya. Kami udah kenal lama sama sepasang suami istri ini. Kami ngobrol tiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kami datang ke rumah dia, ngobrol tentang banyak hal. Dan akhirnya saudara, kok tiba-tiba hidup kami dipulihkan. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ya, saya berpikir saya jadi penatua.
sudah apa ya? Ya sudah pulih saudara. Tapi ternyata masih ada batu-batu dalam hidup saya dan istri saya. Masih ada semak duri dalam hidup saya dan istri saya yang harus diambil satu demi satu. Diambil. Kami tidak mengerti waktu itu apa artinya, dia cuma ngobrol, ya, dia doain kami sudah, dan kami merasa hari demi hari kok beda. Hari demi hari beda. Sampai akhirnya di tahun ini dia bilang begini, tahu nggak apa yang kami lakukan? Oh, nggak ngerti ya, cuma ketemuan doang. Ya hanya ketemu, bukan cuma itu. Kami sedang mengambil batu yang ada di hati, mengambil semak duri yang ada di hati. Kamu tidak perlu lagi hidup di pinggir jalan. Supaya apa? Supaya firman yang ditaburkan itu bertumbuh di dalam kehidupan kamu. Kami baru mengerti, oh ya ternyata hidup kami punya banyak hal yang tidak baik. Dan justru diambil itu. Supaya apa? Supaya firman itu bertumbuh. Saya dulu punya motivasi yang salah. Kenapa saya sekolah S2 saudara? Ya, supaya orang lihat saya. S2, ya kan? Teologi gitu ya. Wah, supaya orang lihat saya. Enggak. Tuhan hancurkan itu. Tuhan enggak mau saya punya motivasi yang salah. Tuhan mau saya punya hati yang baik. Dan ketika ditaburkan, bertumbuh. Firman itu bertumbuh. 30, 60, 100 kali lipat. Mari saudara, hari ini kita mau hidup kita jangan sendirian. Jangan sendirian. Tapi hidup kita ada di dalam komunitas sel. Hidup kita ada di dalam sebuah pemuritan. Supaya apa? Supaya orang lain melihat. Kan kelemahan kita mungkin kita nggak lihat. Tapi kita bisa, orang lain yang bisa melihat kelemahan kita. Justru dari situlah orang lain mengambil batu sedikit demi sedikit dalam hidup kita. Supaya tanah ini berkembang. Tanah ini ditaburi firman. Dan firman itu berbuah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sudah dengar firman. Seberapa banyak saudara hari ini, saudara, kau berkata, Tuhan, saya sudah dengar firman Tuhan. Dan saya mau bukan hanya gembira sesaat, tapi saya mau melakukan firman ini. Dengan cara apa saudara? Kau bisa mencari seorang, dua orang, engkau bisa hidup di dalam komunitas. Supaya apa? Supaya orang-orang lain bisa mengambil batu dalam hidupmu. Mengambil semak duri dalam hidupmu. Mengambil pinggir jalan dalam hidupmu. Supaya firman yang kita dengar itu bisa bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat di dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan.
banyak saudara hari ini, ketika saudara sudah dengar firman Tuhan pada siang hari ini, saudara mau mengikuti firman Tuhan itu. Saudara mau membuang batu, kekhawatiran dunia, kenikmatan hidup. Saudara mau membuang semak duri di dalam hidup. Ujian, mungkin ada ujian-ujian dalam hidupmu. Di dalam apa yang kau sudah dengar hari ini. Mungkin saudara juga mau membuang pinggir jalan itu. Supaya engkau menjadi tanah yang baik. Kalau engkau mau, biarlah engkau hari ini berdoa. Supaya engkau menemukan seseorang yang bisa menjadi mentor dalam hidupmu. Menemukan satu keluarga yang bisa menjadi mentor dalam hidupmu. Supaya mereka mencabut batu itu. Mereka mencabut semak duri itu. Mereka menuntun engkau bukan di tanah pinggir jalan. Tapi di tanah yang baik itu. Kalau engkau mau, bolehkah engkau bangkit berdiri dan nyanyikan lagu ini saudara. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi. Katakan sekali lagi, ubah hatiku. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi. Mau jadi. Oh, ku mau jadi. Oh, ku mau jadi sepertimu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang ditaburkan. Kami tidak hanya ingin gembira sesaat. Justru kami mau hidup kami punya hati yang baik. Biarlah kami boleh mencari pribadi-pribadi yang menolong hidup kami. Kami mencari orang-orang menolong hidup kami, membantu hidup kami. Supaya kami tidak, hati kami bukan seperti pinggir jalan. Hati kami bukan bertanah berbatu. Hati kami bukan tanah yang penuh dengan semak duri. Justru hati kami adalah tanah yang baik, yang disirami firman. Dan akan terus, firman itu akan terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman-Mu tidak akan pernah berhenti berbicara di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa hari ini buat persembahan yang akan diberikan Tuhan. Biarlah persembahan ini digunakan untuk memperlebar kerajaan Allah dimanapun berada. Agar hati kami punya hati yang baik. Hati kami berkorban. Hati kami sama seperti Engkau sudah berkorban buat hidup kami. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kedangkan tangan kita. Kita menerima berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Cinta kasihnya daripada Yesus Kristus. Persekutuan pengurapan daripada kuasa Roh Kudus
yang memimpin hidup kita. Kemanapun kita berada, kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan nama Kristus, nama Yesus ditinggikan di dalam hidup kita. Terimalah berkat dan pengutusan ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.